Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Febriansyah dengan NIM 2005097460 dari PTIB 2020 Universitas Negeri Surabaya. Saya akan menjelaskan tentang sejarah internet. Yang pertama, awal mula diciptakannya internet. Sejarah internet dimulai pada tahun 1969. Saat itu, Departemen Pertahanan Amerika, US DAPRA (Defense Advanced Research Project Agency) memutuskan untuk mengadakan riset penelitian tentang cara menghubungkan sejumlah komputer hingga membentuk jaringan organik. Selanjutnya, sejarah internet. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Pada 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Keberhasilan menyambungkan antar komputer ini yang kemudian bisa membuat mereka berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Pada awal ditemukan internet, mereka mendemonstrasikan menggunakan software dan hardware berbasis Unix yang merupakan cikal bakal terciptanya Linux. Pada awal-awal ditemukannya internet atau ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford, University of California Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara, yang mana mereka membuat suatu jaringan terpadu pada tahun 1969 dan secara umum diperkenalkan ke publik oleh ARPANET pada bulan Oktober 1972. Tak lama setelah itu, proyek ini dilirik oleh berbagai universitas di negara tersebut, sehingga proyek yang dianggap oleh ARPANET berkembang dengan pesat yang mengakibatkan ARPANET kesulitan dalam manajemennya. Banyaknya permintaan yang ingin mengembangkan internet, akhirnya ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MINLET. ARPANET fokus menangani non-militer seperti universitas, perusahaan, dan lain sebagainya, sedangkan MINLET fokus mengurusi militer. Dari keduanya bergabunglah antara jaringan tersebut yang sekarang dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian sekarang dikenal dengan nama Internet. Tujuan awal pembuatan internet. Tujuan awal diciptakan internet oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat merupakan sebagai proyek militer untuk membuat sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah-daerah vital untuk menanggulangi kalau sewaktu-waktu terjadi serangan nuklir dan untuk mengantisipasi kendala informasi yang terpusat. Runtutan sejarah internet. Pada 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui Advanced Research Project Agency yang disingkat ARPA merintis sebuah sistem jaringan ARPANET. ARPANET merupakan cikal bakal terbentuknya internet. Pada tahun 1980-an, internet mulai digunakan secara terbatas untuk menghubungkan beberapa kampus universitas terkenal di Amerika Serikat. Selanjutnya, pada tahun 1982, protokol standar TCP atau IP mulai dipublikasikan ke umum. Pada 1984, sistem nama domain mulai digunakan. Pada 1986, National Science Foundation Network atau disingkat NSFNID menggantikan ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional di berbagai negara mulai dibangun untuk dihubungkan dengan NSFNID ini. Lalu pada 1990 ARPANET dibubarkan. Akan tetapi internet tetap harus berkembang sampai sekarang. Awalnya, informasi yang bisa didapatkan lewat internet hanyalah informasi berbasis teks. Pada tahun 1990, layanan berbasis tampilan grafis yang www atau singkatan dari World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN. Pada 1993, Internik didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain. Lalu, pada tahun 1994, internet mulai digunakan di Indonesia. Sejarah internet masuk ke Indonesia. Masuknya internet di Indonesia
dimulai sejak tahun 1990-an. Saat itu jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan paguyuban network, di mana semangat kekeluargaan, gotong royong, dan kerjasama sangat hangat dan terasa di antara para anggotanya. Sedikit berbeda dengan suasana internet di Indonesia, pada perkembangannya kemudian yang terasa lebih komersial dan individual di sebagian aktivitasnya, terutama yang melibatkan perdagangan internet. RMS Ibrahim, Adi Sormata, Suryono, Muhammad Ihsan, Putu Robi, Soebakto, Firman Sikirna, Adi Idrayanto, dan Ono W. Purbo merupakan beberapa nama besar legendaris yang tercatat dalam sejarah internet pada awal Indonesia pada tahun 1992 sampai 94. Inspirasi tulisan awal internet Indonesia dari kegiatan amatir radio, khususnya Amatir Radio atau disingkat ARC ITB pada tahun 1986 yang bermodalkan pesawat Transair HF SSB Kenworth TS430 milik Haria Sudiprapratna YC1HJE dengan komputer merek Apple II punya Ono W. Purbo. Sekitar belasan anak muda ITB seperti Haria Sudipratama, J. Chandra Pramudito, Suryono, Adi Sormata bersama Ono W. Purbo berguru pada para senior radio amatir seperti Robi Sobiakto, Ahmad Zain, Yos di band 40M. Robi Soebakto merupakan pakar di antara para amatir radio di Indonesia, khususnya untuk komunikasi data paket radio yang kemudian didorong ke arah TCP atau IP, teknologi paket radio TCP atau IP yang kemudian diadopsi oleh rekan-rekan BPPT, 8, UI, dan 1TB yang kemudian menjadi tumpuan paguyuban net pada tahun 92 sampai 94. Robi Soebakto menjadi koordinator IP pertama dari AMPRNet atau singkatan dari Amatir Paket Radio Network yang di internet dikenal dengan domain AMP.org dengan IP 44132 sejak tahun 2000. AMPRNet Indonesia dikoordinir oleh Ono W. Purbo. Koordinasi dan aktivitas mengharuskan seorang untuk menjadi anggota orari dan dikoordinasikan melalui mailing list orari seperti orari/new@yahoogroups.com. Pada tahun 86 sampai 87 yang merupakan awal perkembangan jaringan paket radio di Indonesia, Robi Soebakto merupakan pionir di kalangan pelaku radio amatir Indonesia yang mengaitkan jaringan amatir Bulletin Board System atau BBS yang merupakan jaringan email store dan forward yang mengaitkan banyak server BBS amatir radio seluruh dunia agar email dapat berjalan dengan lancar. Penyedia internet di Indonesia pada 1994. Internet Service Provider atau ISP. Penyedia internet yang pertama kali ada di Indonesia itu pada IPTECnet yang secara resmi berdiri dan mulai beroperasi pada tahun 94. Pada tahun yang sama munculnya PT Indo Internet atau Indonet yang dikomandoi secara paruh waktu oleh Sanjaya. Indonet ialah penyedia internet komersial pertama di Indonesia yang mendapatkan lisensi dari PT Lintas Arta. Waktu itu mereka belum begitu paham tentang bisnis internet di Indonesia, mengingat masih sedikit dan terbatasnya pengguna untuk dapat terhubung ke internet waktu itu memakai dial-up oleh Indonet. Berdirinya warnet. Tahun aktifnya warnet sekitar 96 sampai 98-an. Beberapa tokoh dalam perkembangan warnet ini sebut saja salah satunya Wasantara dari PT Pos Indonesia. Pada 97 sampai 98, awalnya para pionir yang memiliki beberapa komputer terhubung ke internet di ruang kontraknya. Mereka menyewakan komputernya tersebut kepada orang-orang. Pada 25 Mei tahun 2000, terbentuklah Asosiasi Warnet Indonesia lewat pertemuan dan mufakat yang digelar di kantor Dikmenjur. Asosiasi Warnet Indonesia disingkat AWARI yang diketuai oleh Rudi Rusdiah
namun dinilai kurang transparan oleh para aktivis. Pada tahun 2001, ketuanya diganti menjadi Judith MS, Michael Sugiyardi, dan Abdullah Koro. Ketua umum yang lama yaitu Rudi Rusida mendirikan organisasi baru yang bernama Asosiasi Pengusaha Warnet Komunitas Telematika. Bersama Abdullah Koro, Dr. Nawi Idris, Hani Sumakul, dan Aldin Shah. Manfaat internet. Internet merupakan sarana komunikasi yang murah. Di dalam internet terdapat sumber informasi yang sangat luas. Dengan adanya internet, membuka tantangan baru untuk berusaha. Informasi yang ada di internet tanpa batas atau tanpa sensor. Jangkauan informasi dan komunikasi di internet tanpa batas. Lalu ada aplikasi internet. Yang pertama, ada resource sharing, yang terdiri dari sharing file, data atau program, yaitu suatu data yang kita punya bisa dibaca atau diakses oleh user atau pengguna komputer lain yang telah terhubung melalui jaringan network. Yang kedua yaitu sharing device atau seperti CD drive, hard disk, printer. Penggunaan suatu driver bersama agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Lalu ada komunikasi dan informasi. Komunikasi dan informasi ini mencakup email, electronic mail. Email merupakan metode pengiriman dokumen atau file melalui jaringan internet. Yang kedua adalah WWW atau World Wide Web. World Wide Web merupakan bagian dari internet yang menyediakan berbagai jenis resource yang dapat ditampilkan oleh pengguna. Selanjutnya ada File Transfer Protocol atau FTP. Merupakan suatu cara yang mudah, murah, dan cepat untuk mentransfer file atau arsip data dari server internet ke komputer Anda atau sebaliknya. Melalui program FTP yang juga disebut dengan FTP Client, pemakai dapat mengatur pertukaran data dengan komputer lain yang berjauhan. Lalu ada chat. Chat adalah suatu fasilitas di mana kita dapat berkomunikasi dengan orang lain dimanapun dia berada, baik satu orang itu maupun banyak orang secara online dan real time. Lalu ada SMS, Short Message Service, ialah fasilitas pengiriman pesan dari internet ke handphone. SMS ini tidak bisa digunakan secara dua arah. Lalu ada WAP, Wireless Application Protocol, fasilitas pengaksesan internet melalui handphone. WAP ini terbatas hanya untuk website tertentu yang menggunakan protokol yang sama, namun diramalkan protokol ini akan terus berkembang. Lalu ada VoIP, Voice over Internet Protocol, ialah menggunakan telepon melalui internet. VoIP merupakan teknologi penggabungan antara suara dan data. Lalu ada telekonferensi, ialah seperti kita bertemu dengan orang lain untuk bertatap muka tetapi dipisahkan oleh jarak dan waktu. Telekonferensi ini merupakan teknologi penggabungan antara suara, data, dan gambar. Dan yang terakhir ada mailing list, merupakan perkembangan dari email, di mana melalui mailing list ini kita dapat membentuk suatu grup tertentu dengan menggabungkan alamat email orang-orang yang akan bergabung ke dalam mailing list tersebut. Sekian penjelasan sejarah internet dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.